Sobat Tripod, apa yang dilakukan pria tunawisma ini hampir sama dengan kisah orang Samaria yang baik hati dalam kitab Injil. Pasalnya, ia menggunakan $20 terakhirnya untuk membeli bahan bakar dan menolong seorang wanita yang tidak dikenalnya saat kehabisan bahan bakar pada malam hari di sebuah jalan sepi yang rawan tindak kejahatan. Kejadian ini pun langsung mengubah hidupnya secara drastis. Namun kalian pastinya akan terkejut dan mungkin akan naik darah ketika mengetahui apa yang dilakukan oleh wanita tersebut kepada pria tunawisma yang menolongnya. Kejadian ini sempat viral dan menghebohkan seluruh Amerika pada tahun 2017 sampai 2018. So, pastikan agar kalian menyaksikan video ini sampai selesai tanpa di skip karena ending kisah ini sungguh sangat di luar dugaan. Nah, daripada makin penasaran, langsung saja kita mulai. Kisah ini berawal ketika seorang wanita bernama Kate McClure sedang berkendara di jalan Interstate 95 Philadelphia yang sepi pada tengah malam dan tiba-tiba mobilnya mogok karena kehabisan bahan bakar. Dalam keadaan panik, Kate turun dari mobil dan berjalan mencari SPBU terdekat. Namun tidak menemukannya karena mobil Kate mogok tepat di jalan yang sangat sepi, cukup jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum. Dan keadaan ini sangat berbahaya bagi seorang wanita seperti Kate. Lalu tiba-tiba seorang pria tunawisma berlari ke arahnya, kemudian mendesaknya untuk segera kembali ke mobil dan mengunci pintu. Ketika mengetahui bahwa Kate kehabisan bahan bakar, pria tersebut langsung pergi dan setelah beberapa jam kemudian, ia kembali dengan membawa 1 jerigen penuh bensin untuk Kate. Pria tersebut adalah Johnny Bobbitt Jr. Nah, yang paling mengesankan, ternyata Johnny membeli bensin tersebut dengan uang terakhir yang dimilikinya sebesar $20 atau sekitar Rp260.000. Namun setelah ditolong oleh tunawisma tersebut, Kate malah berkata bahwa dia tidak memiliki uang untuk membayar Johnny pada saat itu juga. Tetapi berjanji akan kembali menemuinya besok untuk mengganti uang milik Johnny. Keesokan harinya, Kate ditemani kekasihnya Mark DeAmico pergi mendatangi Johnny dan mengganti uang pembelian bensin tersebut. Karena tersentuh dengan kebaikan hati Johnny, pasangan itu kembali menyusuri jalan tersebut beberapa kali untuk memberi uang, pakaian, dan makanan kepada tunawisma itu. Kate dan Mark bahkan sempat beberapa kali mengundang Johnny untuk bermalam di kediaman mereka. Singkat cerita, pasangan itu semakin akrab dengan Johnny dan akhirnya memutuskan untuk membantu Johnny dengan menggalang dana secara online lewat situs GoFundMe. Target awalnya sebesar $10.000 atau setara 130 juta. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membantu Johnny membeli sebuah mobil bekas, sewa apartemen beberapa bulan, dan biaya hidup selama 4-6 bulan agar nantinya Johnny bisa mencari pekerjaan yang layak dan keluar dari status seorang tunawisma. Kemudian pada tanggal 10 November 2017, pasangan itu membuka dompet donasi melalui halaman GoFundMe dengan mengkampanyekan kebaikan hati seorang tunawisma yang menolong Kate saat kehabisan bahan bakar dan masyarakat dapat berkontribusi dengan memberikan donasi kepada Johnny. Pasangan itu mampu mengumpulkan $1.700 hanya dalam waktu singkat. Lalu, cerita tentang kebaikan hati Johnny yang mirip dengan kisah orang Samaria yang baik hati beredar luas secara online dan mereka mampu menghasilkan jauh lebih banyak dari yang ditargetkan. Hanya dalam 13 hari, donasi itu telah mencapai $296.000 atau setara 3 miliar rupiah. Dan dalam waktu 25 hari, total donasi tersebut telah mencapai $400.000. Johnny yang tadinya seorang tunawisma, sekarang bagaikan seorang pemenang lotre yang menjadi jutawan dalam waktu singkat. Namun disinilah masalah mulai muncul. Pada Agustus 2018, Johnny Bobbitt Jr. menggugat Kate McClure dan kekasihnya Mark DeAmico karena dirinya hanya menerima uang donasi sebesar $75.000 dari total $402.000. Johnny menuduh pasangan itu telah menipu dirinya terkait penggalangan dana yang dilakukan. Pengacara Johnny bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa pasangan itu telah pergi berlibur, membeli tas LV, berjudi, dan membeli mobil BMW baru dengan uang sumbangan untuk kliennya. Tuduhan itu pun dibantah oleh pasangan Mark dan Kate. Have you spent $1 of that $400,000 on yourselves? No. Nothing? No. He was going to do something foolish and end up right back where he was. What specifically?
the drug use and dengan mengatakan bahwa mereka sengaja menahan dana tersebut agar tidak dihabiskan sia-sia oleh Johnny yang sedang memulihkan diri dari kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang. Kasus ini akhirnya mendorong pihak Kejaksaan Burlington County, New Jersey untuk melakukan investigasi terhadap Kate McClure dan Mark DeAmico, dan hasilnya sungguh sangat di luar dugaan. Saat penyelidikan berlangsung, terungkap bahwa Johnny sebenarnya bersekongkol dengan pasangan itu sejak awal. Dan cerita mengharukan Kate yang kehabisan bahan bakar pada tengah malam di jalan yang sepi, lalu dibantu oleh Johnny dengan $20 terakhirnya, ternyata hanya karangan mereka bertiga. Dengan kata lain, seluruh kampanye penggalangan dana tersebut didasari atas sebuah kebohongan. Lalu pada September 2018, pihak berwenang akhirnya menyita sebuah mobil mewah, perhiasan, dan tas bermerek dari rumah pasangan Kate dan Mark saat melakukan penggeledahan. Dan pihak GoFundMe kemudian secara sukarela mengembalikan uang donasi kepada 14.000 orang donatur dan menuntut ganti rugi dari pasangan Kate dan Mark beserta sang tunawisma Johnny Bobby Jr. Atas perbuatan mereka, Kate McClure dijatuhi hukuman 12 bulan 1 hari penjara diikuti 3 tahun masa percobaan yang diawasi dan ganti rugi untuk membayar kembali bagiannya dari $400.000 kepada pihak GoFundMe. Dan kekasihnya Mark DeAmico yang diyakini sebagai otak di balik penipuan yang mereka lakukan dijatuhi hukuman penjara negara bagian selama 5 tahun dan hukuman penjara federal selama 27 bulan dengan masa percobaan dan membayar ganti rugi penuh kepada pihak GoFundMe. Sementara Johnny Bobby Jr. tidak dijatuhi hukuman penjara, dia hanya dijatuhi hukuman masa percobaan 3 tahun dan ganti rugi sebesar $25.000 karena menurut hakim, dia hanya berperan sebagai aktor yang disetting oleh pasangan Mark dan Kate. Itulah salah satu kisah skandal penipuan yang menggunakan situs penggalangan dana GoFundMe. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah jangan terlalu cepat percaya pada hal-hal yang beredar viral di internet, apalagi yang bersifat mengundang simpati untuk mendapatkan donasi. Karena bisa jadi perasaan kalian sedang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dari donasi yang kalian berikan. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all.